Another day, another story. Nah, hari ini kita traveling lagi loh guys. Kemana nih guys kita hari ini? Jadi kita lagi traveling ke Madura. Let's go. Yuk. Ih, lihat deh pemandangannya kayak bagus banget gitu, nggak beda? Iya, bagus banget. Berhenti deh guys. Kalian lihat nggak sih? Kok kayak dia pada berantem gitu? Bawa senjata tajam berdarah-darah. Kabur. Baik pemirsa, kabar terbaru datang dari vlogger Yuk Yak Yuk yang terkenal dengan konten budaya. Video tersebut menunjukkan hal yang cukup mengenaskan menurut mereka. Setelah ditelusuri, adanya budaya carok yang berasal dari Madura yang tengah berlangsung saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter kita yang berada di TKP. Baik reporter Nana, apakah suara saya dapat terdengar? Baik rekan Sana. Baik reporter Nana, apakah bisa dijelaskan situasi di sana saat ini? Baik, beberapa saat lalu telah terjadi carok. Seperti yang dapat Anda lihat berikut, carok merupakan tindakan atau suatu upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Carok dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan perselingkuhan, pencemaran nama baik keluarga maupun diri sendiri. Carok ini melibatkan senjata celurit yang berpotensi untuk membunuh satu sama lain. Bagi masyarakat Madura, laki-laki yang mati dalam pertempuran carok dianggap mati mulia seperti seorang perempuan yang mati saat melahirkan. Baik rekan Sana, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih reporter Nana. Selanjutnya, kami telah terhubung oleh ahli budaya yang dapat menjelaskan secara rinci mengenai carok ini sendiri. Baik, Ibu Nina, apakah suara saya dapat terdengar? Baik Mbak, terdengar dengan jelas. Baik Ibu Nina, seperti yang kita ketahui saat ini, di Madura sedang terjadi carok yang menewaskan beberapa orang. Nah, menurut pandangan Ibu sebagai ahli budaya, apa sih yang melatar belakangi carok itu sendiri? Oke Mbak, jadi dimulai dari latar belakang carok ya. Awal mulanya pada zaman penjajahan Belanda sekitar abad ke-18 Masehi, carok kan identiknya dengan senjata celurit ya. Nah, senjata celurit ini dengan sengaja diberikan Belanda kepada rakyat Madura dengan tujuan merusak citra Sakra sebagai pemilik sah senjata tersebut. Nah, Sakra itu apa sih sebenarnya? Sakra itu seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat, menggunakan simbol sabit sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Belanda itu ingin merusak citra Sakra dan sabitnya dengan menganjurkan masyarakat pribumi menggunakan sabit dalam setiap perselisihan, sehingga sabit yang awalnya merupakan lambang perjuangan diubah menjadi simbol konflik yang negatif di mata rakyat dan keturunannya. Oke, baik. Lalu apakah warga Madura terpengaruh muslihat Belanda untuk mengubah simbol perjuangan tersebut, Bu? Terpengaruh, Mbak. Belanda berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat Madura dan menjadi bagian dari filsafat hidup mereka. Masyarakat Madura itu mulai menyelesaikan perselisihan dengan carok atau perkelahian menggunakan celurit. Bahkan setelah penjajahan Belanda hingga saat ini pun, budaya carok masih tetap ada dan dianggap sebagai warisan leluhur, meskipun sebenarnya merupakan hasil rekayasa penjajahan Belanda. Tapi mengapa masyarakat Madura ingin tetap melestarikan budaya carok ini ya, Bu? Ya, karena menurut mereka carok dianggap sebagai cara yang adil untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada bagian inilah akhirnya makna carok bergeser. Dahulu carok dilaksanakan dengan hikmat dan menjunjung nilai-nilai sakral serta budaya. Pada pelaksanaannya, carok juga memiliki tata cara dan prasyarat yang harus dipenuhi. Apabila ada bagian yang tidak dapat dipenuhi, maka carok juga tidak dapat dilaksanakan. Berbeda dengan saat ini. Saat ini carok sudah berubah menjadi mengangkat tinggi nilai brutalisme dan egoisme. Carok tidak lagi dilakukan dengan tata cara yang benar, seperti dilakukan untuk menyerang musuh dari belakang ketika musuh sedang lemah, ataupun perkelahian massal dan tawuran yang menggunakan senjata. Nah, hal-hal tersebut sudah dianggap masyarakat luas itu sebagai carok. Padahal perkelahian dapat dikatakan sebagai carok apabila memenuhi tata cara dan prasyarat yang benar. Seringkali prasyarat tersebut itu belum dipenuhi oleh masyarakat, tetapi perkelahian tersebut sudah dianggap sebagai carok oleh masyarakat luas. Oke, baik Bu. Berarti dapat saya simpulkan, carok pada saat ini sudah menjadi bentuk nyata dari perilaku agresi ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah hal ini ada hubungannya antara suku Madura yang identik dengan emosi marah? Iya, betul Mbak. Mereka itu memang ada hubungannya.
Baik Bu, apa sih konteks yang melatar belakangi emosi marah dan agresi tersebut muncul pada suku Madura Bu? Untuk latar belakangnya sendiri ya, oke. Pertama keterkaitannya sama emosi marah. Dari yang pernah saya baca, Greenberg dan Waston itu pernah menjelaskan bahwa emosi marah itu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam hal yang positif ataupun negatif dalam tingkatan yang wajar. Namun, emosi marah dapat berbahaya dan merusak ketika intensitas emosi tersebut berlebihan. Nah, emosi marah yang berlebihan itu tadi dapat menjuru kepada agresi, karena agresi sendiri merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu dengan tujuan mencelakai individu lain. Oh baik Ibu, ada nggak sih aspek atau nilai budaya dari Madura itu sendiri yang menjadi latar belakang munculnya emosi marah? Ada Mbak, sebenarnya emosi marah dalam budaya Carok di Madura ini muncul dari konteks yang kaya akan nilai-nilai kehormatan, hubungan sosial yang erat, persaingan sosial dan ekonomi, serta konsep maskulinitas yang kuat. Ditambah dengan sejarah dan legitimasi budaya terhadap kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik, emosi marah seringkali mengarah pada tindakan Carok sebagai bentuk ekspresi yang diterima dan dihormati oleh masyarakat sekitar Madura. Baik Ibu Nina, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai Carok ini. Saya harap pemirsa di rumah dapat memahami sedikit banyak informasi yang telah dijelaskan. Baik, berita tadi merupakan akhir dari acara kita hari ini. Saya Najwa Chana, sampai Oh jumpa jadi gitu ya, ini loh guys kejadian kita kemarin. Aku baru tahu kalau misalnya ternyata ini tuh namanya carok dan bagian dari kayak sebuah budaya di Madura. Iya benar banget, terus ternyata carok ini tuh juga ada kaitannya sama psikologis dan emosi manusia. Abis ini kita kemana lagi ya? Bali!